Pada Rabu malam, seminggu yang lalu, gempa berkekuatan 4,7 magnitudo mengguncang Bekasi, Jawa Barat. Gempa ini juga terasa hingga Jakarta, Bogor, Tangerang Selatan, dan Karawang. Menurut informasi dari BMKG, gempa dengan kedalaman 10 km ini dipicu oleh sesar naik busur belakang Jawa Barat, tepatnya di Sesar Citarum. Sesar ini menjalar dari Kuningan menuju timur, melewati Cirebon, Majalengka, dan Subang. Saat melewati Purwakarta, zona patahan sedikit bercabang, melewati Karawang dan Bekasi. Indonesia mempunyai ratusan sesar aktif atau retakan-retakan besar yang tersebar di bawah kehidupan negeri ini. Pergerakan sesar Bekasi yang mengakibatkan gempa mirip dengan yang pernah terjadi di Majene dan Mamuju akibat aktifnya sesar naik Mamuju. Hal inilah yang menyebabkan gempa dahsyat yang menghancurkan Majene dan Mamuju pada tahun 2021. Gempa, Ibu, gempa. Indonesia mempunyai ratusan sesar aktif atau retakan-retakan besar yang tersebar di bawah kehidupan negeri ini. Pergerakan sesar Bekasi yang mengakibatkan gempa mirip dengan yang pernah terjadi di Majene dan Mamuju akibat aktifnya sesar naik Mamuju. Hal inilah yang menyebabkan gempa dahsyat yang menghancurkan Majene dan Mamuju pada tahun 2021. Hidup di atas sesar aktif merupakan kenyataan bagi jutaan masyarakat Indonesia. Tantangan terbesarnya adalah mengubah kewaspadaan akan bencana menjadi tindakan untuk mengurangi resiko. Kalau sirine sudah berbunyi seperti ini, itu tandanya ada gempa susulan. Dan yang paling penting adalah kita harus menunduk dengan satu tangan di atas kepala dan satu tangan di belakang leher untuk menjaga bagian paling penting dari tubuh kita. Bisa dilihat di sini ketika gempa semuanya harus saling menjaga satu sama lain. Ada yang membawa anak, ada juga yang menjaga para lansia. Jangan sampai ada yang tertinggal. Ada pemberitahuan bahwa gempa yang kedua, gempa susulan tadi, itu berpotensi untuk tsunami. Jadi kita harus segera lari menuju melewati jalur evakuasi menuju ke lokasi. Masyarakat Majene, Sulawesi Barat telah merasakan langsung bagaimana bumi bisa berguncang hebat akibat gempa, bahkan dengan terjangan tsunami di pesisirnya. Dari pengalaman pahit tersebut, masyarakat harus mampu bersiap menghadapi potensi bencana yang ada. Karena memang berada di atas sesar aktif, lalu kemudian tempat ini juga dikelilingi langsung oleh laut, jadi rawan sekali bencana. Makanya masyarakat di sini harus waspada dan tetap hati-hati serta tahu bagaimana penolongan pertama atau apa yang harus dilakukan ketika terjadi bencana alam seperti ini. 15 Januari 2021,
kekuatan dari dalam bumi itu terlepas. Dusun Aholeang dan Dusun Rui di Majene menjadi epicenter gempa berkekuatan 6,2 dengan kedalaman 10 km. Sebagian besar gempa di Indonesia disebabkan oleh lempeng tektonik yang saling bergeser. Namun, gempa di Majene dan Mamuju berbeda. Pemicunya adalah pergerakan dua blok tanah yang saling berhadapan dan menindih. Inilah yang disebut sesar naik. Para ahli geologi menemukan jejak bahwa sesar naik Mamuju ini membentang di bawah Laut Majene, kemudian mengarah ke daratan Mamuju. Sesar naik Mamuju adalah bukti nyata bahwa bumi tidak pernah diam. Untuk bisa hidup berdampingan dengan bencana, masyarakat harus meningkatkan kewaspadaan dan pengetahuan mitigasi bencana. Jadi karena memang lokasi kita ini dekat sekali atau dikelilingi oleh sesar Majene dan juga Mamuju, jadi potensi untuk terjadi bencana alam seperti gempa dan juga tsunami itu sangat-sangat besar sekali. Bahkan tadi ketika ada bahaya tsunami itu waktu untuk evakuasi hanya sekitar 3 menit ya Pak ya? Ada yang sampai 3 menit. Ya. Hanya 3 menit saja waktu untuk evakuasi. Ada beberapa daerah 3 menit. Kemudian memang kalau terjadi gempa itu kan kita khawatirnya bukan hanya dari lautnya aja, tapi dari tebing-tebing yang berpotensi untuk roboh. Kita melakukan pengukuran. Tadi panjangnya berapa ya? 28. 28. Ya. Jadi ini apa yang kita lakukan ini adalah merupakan satu rangkaian monitoring terhadap kegiatan yang infrastruktur yang terdampak bencana. Hampir di seluruh pesisir wilayah Majene masuk ke dalam zona merah yang terdampak aktivitas sesar Mamuju. Monitoring wilayah rawan seperti ini tidak sekedar mencatat kerusakan, tetapi juga untuk membangun kewaspadaan dan mitigasi resiko. Memang kegiatan monitoring ini selain fokusnya untuk melihat apa saja ini infrastruktur yang rusak, juga untuk edukasi pencegahan ya Pak ya. Jadi masyarakat sudah tahu nih seperti apa apa yang harus dilakukan ketika bencana alam terjadi. Ya, gitu. Menjadi epicenter gempa membuat Dusun Aholeang dan Rui hancur tak bersisa. Kerusakan hebat ini mengakibatkan ratusan jiwa harus direlokasi dari tanah kelahiran mereka. Pasca gempa 2021, ratusan masyarakat dari Dusun Aholeang dan juga Dusun Rui direlokasi semuanya ke sini. Dan mereka berusaha untuk menata kembali kehidupan mereka. Salah satu kegiatan yang biasa dilakukan adalah menjemur kemiri seperti ini. Dan juga yang paling dirasakan perbedaannya adalah jauhnya jarak antara rumah dan juga kebun. Karena mayoritas masyarakat di sini semuanya biasanya berkebun. Tak hanya rumah, bangunan sekolah yang hancur juga memberi dampak psikologis terhadap anak-anak. Bahkan hingga saat ini masih ada yang belajar di bawah tenda darurat. Di balik trauma gempa, ada tantangan lain melanjutkan hidup di tempat relokasi. Setelah rumah-rumah rata dengan tanah, kebutuhan dasar juga menjadi langka. Masyarakat harus menempuh jarak kurang lebih 2 km untuk mengambil air bersih di mata air terdekat. Pasca gempa 2021, air menjadi kebutuhan yang paling penting bagi masyarakat yang terdampak. Nah, karena air yang berada di lokasi pengungsian itu kandungan kapurnya cukup tinggi, jadi tidak bisa dikonsumsi. Sehingga salah satu alternatifnya adalah dengan mengambil air dari sumber mata air di Uwai Leleang ini. Mata air Uwai Leleang menjadi harapan bagi ratusan warga di sekitarnya. Tak hanya saya dan Pak Jamal, beberapa orang sudah mengantri dengan jerigen-jerigen mereka. Ternyata sampai di sini saya masih harus mengantri. Nomor urut ke-7 nih, banyak banget di belakang. Karena memang sumber mata air ini digunakan oleh banyak sekali masyarakat dusun yang ada di sini. Jadi tidak hanya satu dusun saja, dan satu ibu-ibu ini bisa membawa banyak sekali jerigen tergantung kebutuhan.
Meski tidak terlalu besar, sumber mata air Uwai Leleyang ini tak pernah berhenti mengalir. Sesekali, warga harus menunggu air dari dalam sumber mata air terkumpul untuk ditimba. Ternyata airnya cepat banget berkurangnya dan harus menunggu beberapa menit mungkin ya untuk menunggu airnya ini penuh kembali. Dan karena memang lokasinya ini murni hutan, jadi pohon-pohon ini yang menjaga keasrian sumber mata air ini sehingga bisa selalu dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Setiap tetes mata air Uwai Leleyang ini sangat berarti bagi masyarakat dusun Aholeang dan Rui untuk minum dan masak setiap hari. Pak Jamaludin tidak membawa jerigen air ini ke rumah relokasi, namun akan digunakan untuk stok di kebun dan ternaknya. Menuju kebun Pak Jamaludin, saya menyaksikan sisa kehancuran dari dusun Aholeang. Longsoran bukit dan retakan tanah telah menelan dan merobohkan rumah dan kebun warga. Ini bekas-bekas perkampungan juga ya Pak ya? Iya. Kalau Bapak dulu di mana Pak? Iya, ini. Oh ini? Ini rumah. Yang udah nggak ada apa-apa ini Pak? Iya. Habis rata semua dong? Habis rata semua. Runtuhnya itu di gempa yang pertama atau yang kedua? Gempa yang kedua. Gempa yang kedua? Gempa. Itu langsung rata seperti ini? Tapi di gempa yang pertama itu udah mulai runtuh kah atau? Ya, mulai runtuh sebagian anunya, dindingnya. Setelah gempa kedua ya baru habis. Iya. Nah ini ternyata di sini titik persis rumahnya Bapak rata dengan tanah dan ini dihancurkan pada gempa yang kedua. Sebenarnya di gempa pertama itu sudah mulai runtuh, tapi gempa kedua itu dahsyat sekali sampai ini tidak ada yang tersisa sama sekali nih. Jadi bukit ini dulunya adalah lahan perkebunan warga. Warga termasuk Bapak juga biasa berkebun di situ, tapi karena gempa yang mengakibatkan longsor yang begitu parah sampai sudah terbelah jauh sekali itu jaraknya, padahal tadi masih bisa dijangkau. Jadi sudah tidak dimanfaatkan lagi, sudah tidak bisa, lahannya rusak dan bahkan longsor ini juga yang menyebabkan banyak bangunan-bangunan di sini rusak, bahkan menimbun ada satu keluarga ya Pak, Iya, ada 3 korban jiwa di sini yang tertimbun akibat longsor. Setelah melewati dusun yang hancur, saya tiba di sebuah bukit yang merupakan kebun keluarga Pak Jamal. Jadi karena memang tempat relokasi warga pengungsian itu jauh dari kebun-kebunnya, jadi beberapa warga itu biasanya menginap di rumah yang sudah disediakan seperti ini. Biasanya 3 hari, 4 hari gitu ya Bu ya? Sekitar 3-4 hari. Kegiatannya seperti ini, masak, bersih-bersih, terus juga berkebun. Sukun menjadi pohon yang tumbuh subur di atas tanah ini. Buahnya bisa menjadi sumber makanan saat di kebun seperti ini. Memang gempa yang terjadi di Aholeang dan juga Dusun Rui berpengaruh besar sekali terhadap aktivitas warga. Salah satunya tadi kegiatan warga yang biasa bolak-balik ke kebun dan pulang ke rumah, sekarang harus menyesuaikan dengan keadaan karena jauh, bahkan harus bermalam di kebunnya. Perlahan, masyarakat Aholeang mulai beradaptasi dengan kehidupan barunya. Tak hanya tempat tinggal, gempa yang terjadi pada 15 Januari 2021 juga turut mengubah kebiasaan berkebun mereka. Jadi sapi-sapi ini adalah harta peninggalannya Bapak Jum, karena ini adalah sapi yang berhasil selamat dari gempa. Pada kejadian gempa itu banyak juga sapi-sapi yang tertimbun ya Pak ya? Banyak banget yang tertimbun dan ini adalah salah satu yang selamat nih.
Di tengah keterbatasan, Pak Jamaludin tetap rutin merawat ternak sapinya. Harta yang tersisa ini sangat berguna untuk bangkit dari keterpurukan bencana. Berarti sebenarnya udah di ini dong Pak, udah diperingatin untuk waspada di sini, tinggal di sini. Jadi dari dulu nenek-nenek kami sudah mengatakan memang sebelum terjadi seperti ini bahwa hati-hati kalau kita berkampung di sini. Oleh karenanya siapa tahu ada kejadian nanti, termasuk gempa ini kan kita berada di atas gua. Lokasi ini tuh berada di atas gua ya? Sehingga diberi nama buat Aholean. Oh, Aholean itu apa artinya Pak? Aholean di atas gua. Di atas gua. Kami berada di atas gua. Leang itu gua artinya? Iya. Bencana memang tidak pernah diharapkan. Namun, perjuangan Pak Jamaludin dan masyarakat terdampak lainnya menunjukkan semangat untuk melanjutkan kehidupan. Nah, jadi memang karena gempa ini menyebabkan banyak sekali lahan yang rusak, ada beberapa masyarakat yang tidak bisa berkebun. Mau nggak mau harus ke perantauan dan sampai sekarang bahkan masih belum pulang ya Pak ya. Dan masyarakat yang berkebun ini menggunakan sisa-sisa lahan yang memang masih bisa dimanfaatkan. Kehidupan setelah bencana menjadi perjalanan panjang bagi masyarakat Aholeang dan Rui. Trauma yang membekas beriringan dengan kehidupan yang harus terus berjalan. Hidup di atas sesar Naik Mamuju atau yang dikenal dengan Mamuju Trust membuat masyarakat di Majene, Dusun Aholeang dan juga Dusun Rui tidak mempunyai banyak pilihan pasca gempa 2021. Masyarakat harus kembali lagi ke daerah di mana lokasi ini pernah dihancurkan oleh gempa untuk berkebun. Di antara reruntuhan bukit dan bangunan, nilam menjadi secercah harapan untuk masyarakat. Daun-daun penghasil minyak atsiri ini sudah waktunya dipanen. Walaupun lokasinya berada di atas perbukitan kars, tetapi wilayah ini subur sekali sehingga banyak tanaman yang tumbuh dan nilam ini menjadi salah satu emas hijau yang bisa membantu perekonomian masyarakat di sini. Tanaman nilam dapat dipanen sebanyak 2 hingga 3 kali dalam setahun. Tak hanya daunnya saja, tanaman nilam dapat dimanfaatkan hingga ke batangnya. Tapi Ibu sempat terpisah sama keluarga nggak waktu itu? Nggak, semuanya berhasil ngumpul semua ya Ibu ya? Luar biasa, jadi memang kejadian gempa pada saat itu tuh dini hari, sekitar jam 2, jam 3 dini hari. Semua keluarga, semua masyarakat di sini masih tertidur, kaget tiba-tiba merasakan gempa yang besar sekali. Terus semuanya mengungsi ke desa sebelah ya Ibu ya. Dan alhamdulillah keluarga Ibu semuanya selamat. Ibu nggak ada perasaan khawatir, takut Bu? Karena kan kalau kesini pasti ada potensi untuk terjadi. Sampai sekarang masih takut. Sampai sekarang masih takut kalau kembali ke sini Ibu ya. Tapi itu kita kan cari uang di sini kan. Iya, nggak ada pilihan ya Bu ya, cari uang di sini. Meski sudah 4 tahun berlalu, gempa yang menghancurkan Kampung Rui masih terbayang dalam ingatan masyarakat. Rasa khawatir dan was-was masih terus ada setiap berada di lokasi yang pernah menjadi rumah mereka. Pasca gempa 2021, memang banyak masyarakat di sini yang harus merantau karena perekonomiannya memburuk, terus juga kemudian hasil perkebunan di sini rusak. Namun setelah musim panen nilam ini, banyak lagi yang kembali dari perantauan karena memang nilam ini nilai ekonomisnya tinggi, terus juga menjanjikan. Dan ini sebelum disuling harus diangin-anginkan dulu, dijemur sekitar 1-2 minggu tergantung musim, dan tidak boleh terkena matahari langsung karena bisa merusak kandungan minyak yang ada di dalam daun nilam ini. Setelah panen, tanaman nilam akan digantung untuk mengurangi kadar air di dalamnya, sehingga bisa memaksimalkan kandungan minyak atsirinya. Dusun Rui aktif semua. Ibu kok pada hati Bu? Ya. Buat apa Ibu? Untuk keluarga di sana bikin informasi. Oh gitu, karena di sini susah sinyal apa gimana? Iya susah. Tapi dulu sebelum gempa sinyalnya lancar? Iya lancar. Oh jadi memang karena habis gempa sinyalnya ini jadi harus pakai HP kayak gini ya Bu? Karena jauh ya? Iya jauh. Nah jadi
Dari tadi saya ngelihat nih emang ibu-ibu dan bapak-bapak di sini ini punya HT. Ternyata digunakan untuk berkomunikasi langsung dengan masyarakat yang ada di rumah. Iya. Ini 2 dusun sekaligus, Ibu, bisa? Iya, bisa. Jadi ada kodenya masing-masing Iya, berarti ada ya? kode. Ada kodenya masing-masing juga dan sebagai apa ya, untuk menyatukan masyarakat mungkinnya kalau ada hal-hal yang penting itu bisa langsung diinfokan melalui HT ini. Iya. Masyarakat Kampung Rui kini lebih memilih menggunakan handy talkie untuk berkomunikasi. Teknologi sederhana ini dipilih karena hilangnya sinyal di wilayah yang hancur akibat gempa 2021. Ibu mau komunikasi, tadi udah dipanggil. Iya, Tete. Masuk Tete. Pakada kale ko hedi ngende pentin ni anu ni jama-jama ni anu tahu wawancara tahu inde di nilang. Iya. Nah, ini dia cara komunikasi masyarakat di sini kalau lagi berkebun karena memang jauh. Jadi kalau ada info yang penting, entah mungkin ibu yang di sini harus kembali ke rumah atau mungkin ada kondisi yang darurat di sini bisa langsung komunikasi melalui HT. Tak hanya sebagai alat komunikasi, handy talkie juga menjadi sarana untuk saling menjaga dan mengawasi kondisi warga saat bekerja di kebun. Setelah kering, nilam harus dicacah sebelum proses penyulingan. Ini tuh wangi banget. Dan kalau sudah dicacah, mungkin karena bagian dalamnya juga sudah keluar ya. Jadi wanginya tuh kayak apa ya? Kayak ada mintnya. Jadi kalau dicium berasa kayak lagi menghirup inhaler. Wangi banget. Ini nggak kebayang kalau udah jadi minyak pasti lebih wangi lagi apa ya? Dusun Rui dan Aholeang terletak di antara bukit yang longsor akibat gempa. Dari bekas musola ini, saya dapat melihat bagaimana sesar naik Mamuju menimbulkan banyak retakan hingga permukaan tanah. Nah, ini dia nih. Bagian yang retak dari ujung sampai ke ujung. Dampak yang sangat jelas-jelas sekali di bagian Dusun Rui ini. Berbeda dengan Dusun Aholeang, itu lebih banyak dia bagian yang longsor. Ibu-ibu juga tadi pada cerita katanya banyak bagian tanah di sini yang benar-benar terbelah seperti ini. Untuk mengeluarkan kandungan minyak atsiri dari tanaman nilam membutuhkan proses yang panjang. Cacahan nilam kering ini masih harus disuling. Daun nilam yang sudah dikeringkan dan dipotong ini dimasukkan ke dalam ketel untuk dilakukan proses penguapan, mengeluarkan ekstraksi minyak dari daunnya. Jadi saya ini sedang berada di atas tungku yang besar sekali. Lumayan panas suhunya di sini dan ini total hari ini berapa kilo, Pak? 200 kilo. Wow, banyak sekali. Ratusan kilogram nilam kering sudah dimasukkan ke dalam ketel raksasa. Alat ini akan mengeluarkan kandungan minyak atsiri di dalam tanaman nilam. Tumbuhan nilam ini menjadi emas hijau, terutama bagi masyarakat di Dusun Aholeang dan juga Dusun Rui ini, karena harganya yang lumayan tinggi, jadi bisa membangkitkan ekonomi, terutama pasca kejadian gempa di tahun 2021. Ya. Jadi sekarang banyak masyarakat di sini yang nanam ini apa ya? Nah, kalau kita di Dusun Tataku ini, di Satu Tengah Kecamatan Tugu Sendana, sangat antusias Menanam ini ya? Hanya dengan harapan bahwa mudah-mudahan ke depan ini harganya membaik. Betul. Ini dia hasil ekstraksi minyak nilam yang sudah disuling selama 12 jam. Lalu kemudian disaring karena minyaknya itu dia mengambang naik ke atas bercampur dengan air. Jadi harus disaring dulu nih untuk mendapatkan minyak murninya. Bagi masyarakat Majene, nilam bukan sekedar tanaman pertanian. Lebih dari itu, nilam menjadi simbol kebangkitan masyarakat pasca gempa pada tahun 2021.
Rumah panggung menjadi salah satu warisan nenek moyang suku Mandar yang masih ada hingga sekarang. Tidak sekedar tempat tinggal, rumah panggung merupakan hasil dari adaptasi kehidupan nenek moyang dengan alam. Sebelum rumahnya dibangun, masyarakat akan memulainya dengan berdoa dulu kepada Sang Pencipta sebagai bentuk permohonan agar sang pemilik rumah diberikan kesejahteraan. Mapake Deboyang menjadi tradisi yang masih dipelihara suku Mandar dalam mendirikan rumah panggung. Oh, ini baru mulai dinaikkan. Ini yang pertama dibangun. Oke. Ini dia waktunya masyarakat bersama-sama sudah sadar ya akan kerjasamanya gotong royong mulai menaikkan atau mendirikan tiang-tiang rumah. Kita coba ikut bantu. Tarik. Luar biasa sekali ini dengan antusias dan bantuan masyarakat di sekitar. Tiang pertama sudah berdiri dengan tegak. Masyarakat di sini, terutama suku Mandar, memang sudah mengenal mitigasi bencana sejak zaman nenek moyang. Nah, makanya ada rumah panggung ini yang merupakan ciri khas turun-temurun masyarakat di sini. Saat mendirikan tiang kayu, lantunan doa tidak pernah putus dari bagian tengah. Doa dan harapan kepada Sang Pencipta supaya rumah dan kehidupan di dalamnya nanti selalu dijaga dan diberkahi. Tiang pertama sudah dibangun dan yang harus dibangun dulu adalah bagian inti. Makanya yang di tengah ini yang pertama ditarik. Ini kita sedang narik yang kedua nih. Luar biasa, dan ini selama pembangunan satu keluarga itu harus berada di dalam satu kotak yang sama sebagai bentuk atau sebagai simbol kerukunan dan juga kesatuan sebagai satu keluarga di sebelah sana. Sekilas, rumah panggung ini terlihat seperti arsitektur biasa. Namun, di setiap detailnya tersimpan filosofi dan fungsi. Tiang kayu yang kokoh menyangga rumah di atas permukaan tanah. Bukan tanpa alasan, desain ini merupakan hasil adaptasi kehidupan nenek moyang dengan lingkungan tempat tinggal. Tradisi bergotong royong mendirikan tiang-tiang rumah ini disebut Mapake Deboyang ya, Kak ya. Jadi masyarakat di sini benar-benar secara sukarela saling membantu satu sama lain untuk mendirikan tiang rumah ini. Keunggulan rumah panggung tak hanya pada ketinggiannya, namun tiang-tiang kayu ini membuat struktur rumah menjadi lebih fleksibel dan elastis saat diguncang gempa. Material rumah panggung ini terbuat dari kayu dan juga bambu sengaja karena strukturnya itu bahannya lebih ringan tapi tetap kokoh. Sehingga ketika terjadi guncangan gempa bumi, dia itu mengurangi resiko kerusakan. Berbeda dengan beton yang dia sangat-sangat kokoh dan juga permanen. Saat terjadi gempa, tiang-tiang kayu akan menari mengikuti guncangan gempa, meredam energi, dan mencegah bangunan di atasnya runtuh. Struktur ini menjadi bagian dari pencegahan bencana ala nenek moyang yang membuat kearifan lokal tak kalah efektif dengan teknologi modern. Ini dia tingginya sekitar 2-3 meter dari kaki saya memijak sampai kayu kedua ini. Jadi lantainya itu akan berada di kayu yang kedua sehingga ini akan aman dari genangan air. Tak hanya genangan air dan meredam guncangan gempa, tiang kayu yang tinggi juga menjadi pelindung dari tanah longsor dan ancaman hewan buas. Rumah panggung suku Mandar
menjadi warisan budaya yang tak ternilai. Tak hanya megah, namun terbentuk dari hasil adaptasi nenek moyang dengan alam. Hidup di atas sesar gempa adalah sebuah realita yang tidak terelakkan. Namun, bukan berarti kita harus hidup dalam ketakutan. Dari Majene, kita belajar bahwa kolaborasi antara ilmu dan juga kearifan lokal bisa membantu kita untuk menghadapi tantangan di kehidupan. Ikuti jejak saya, jejak petualang.